A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasya'u wa ahlaknal musrifin. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum afala ta'qilun. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin walamma ahassu ba'sana idza hum minha yarqudun. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Teologi Islam. Saya Ahmad Asrofi bersama rekan-rekan saya Nur Layla Sari dari Pendidikan Agama Islam, Rizky Ramadhani dari Pendidikan Agama Islam, dan Sania Nada Kamilah dari Pendidikan Agama Islam. Di sini kita akan membahas tentang teologi Islam. Baik, kita mulai dari pengertian. Apa sih pengertian dari teologi Islam itu? Jadi yang pertama, teologi. Teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu theologia, yang terdiri dari kata theos, yang berarti Tuhan atau Dewa, dan logos yang artinya ilmu. Sehingga teologi adalah pengetahuan ketuhanan. Menurut William L. Rees, teologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu theology, yang artinya discourse or reason concerning God, atau diskursus atau pemikiran tentang Tuhan. Dengan kata-kata ini, Rees lebih jauh mengatakan, teologi merupakan disiplin ilmu yang berbicara tentang kebenaran wahyu, serta independensi filsafat dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian teologi menurut para tokoh. Menurut Rashid Ridho, teologi Islam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan atau agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin atau yang kuat. Yang kedua, menurut ilmu Khaldun, teologi Islam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana mempertahankan kemurnian dan keyakinan agama. Yang ketiga, yang terakhir, menurut Abdul Razak, teologi Islam adalah ilmu yang membahas aspek ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya secara rasional. Teologi Islam dinamakan juga ilmu tauhid. Arti tauhid di sini ialah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkan Tuhan. Tidak ada sekutu baginya. Tujuannya adalah menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah dalam Islam adalah sebagai tauhid. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa atau monoteisme merupakan sifat yang terpenting di antara segala sifat Tuhan. Namun demikian, pada hal-hal tertentu terdapat perbedaan antara ilmu kalam dengan ilmu tauhid. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan.
Baik, terima kasih. Saya Nuraila Sari akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ruang lingkup studi teologi Islam. Teologi Islam sebagai sebuah ilmu mempunyai objek sendiri yang membedakannya dari bidang ilmu lainnya. Objek kajiannya yaitu ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Berkenaan dengan itu, maka teologi Islam membicarakan keyakinan kebenaran terhadap pengakuan eksistensi Tuhan beserta sifat-sifatnya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, bukan mencari kebenaran terhadap agama Islam. Aspek pokok dalam kajian ilmu teologi Islam ini adalah keyakinan akan eksistensi Allah yang maha sempurna, maha kuasa, dan memiliki sifat-sifat kesempurnaan lainnya. Karena itu pula, ruang lingkup teologi Islam yang pokok ada 3, yaitu yang pertama adalah hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang sering disebut dengan istilah mabda. Dalam bagian ini termasuk Tuhan dan hubungannya dengan alam semesta dan manusia. Contohnya seperti iman dan kufur, takdir dan tauhid. Selanjutnya yang kedua adalah hal yang berhubungan dengan utusan Allah sebagai perantara antara manusia dan Allah atau disebut pula wasilah, yaitu meliputi malaikat, nabi atau rasul, dan kitab-kitab suci. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang berhubungan dengan sam'iyat atau sesuatu yang diperoleh melalui sumber yang meyakinkan, yakni seperti Al-Quran dan hadis. Misalnya tentang alam kubur, azab kubur, dibangkitkan di padang mahsyar, alam akhirat, arsy, lauhil mahfud, dan sebagainya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang perkembangan teologi Islam. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, muncul beberapa golongan yang bercorak rasional, yakni memberi peran besar dan keistimewaan bagi akal, khususnya tentang kemunculan aliran Al-Mu'tazilah. Golongan ini dipercaya menjadi salah satu pemicu kemajuan peradaban Islam hingga mencapai puncak kejayaan. Di dalam sejarah perkembangannya, teologi Islam pada mulanya berkembang jadi 3 bagian. Ialah dari yang pertama sebagai metodologi teologi. Sebagai sebuah metodologi teologi merupakan suatu cara untuk memahami doktrin agama melalui pendekatan wahyu dan pemikiran rasionalnya. Dan yang kedua menjadi ilmu teologi. Sebagai sebuah ilmu, teologi merupakan ilmu yang membahas masalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, menjadi teologi aksiologi. Sebagai sebuah aksiologi teologi merupakan upaya memahami doktrin agama secara mendalam untuk mengadvokasi berbagai permasalahan ketimpangan sosial. Pembahasan ini selanjutnya akan dilanjutkan pada yang berikutnya. Baik, saya Sania Nada Kamila akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya adalah sejarah teologi Islam. Sejarah teologi Islam terbagi menjadi 2 masa, yaitu masa periode klasik dan masa periode kontemporer. Pada masa periode klasik ini terjadi di masa Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana kemunculan ilmu kalam itu sendiri berawal dari peristiwa tahkim atau arbitrase antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perseteruan politik ini tidak hanya memecah belah Islam dalam pemerintahan, namun juga bergeser ke penafsiran agama yang melahirkan disiplin ilmu kalam. Perseteruan politik ini sebenarnya sudah tampak di masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan, yang pada masa itu orang-orang yang punya pemikiran yang seragam atau paham yang seragam, mereka saling berdiskusi untuk berbincang dan menuangkan pemikiran mereka. Kemudian lantas ketika terjadi peristiwa arbitrasi ini atau peristiwa tahkim, mereka muncul untuk mengungkapkan pandangan mereka masing-masing, dan menentukan sikap terhadap Sayyidina Ali dan Muawiyah.
Peristiwa ini dilatar belakangi dengan adanya terjadinya perang Siffin pada tahun 657 Masehi atau 37 Hijriah, di mana perang tersebut dimulai dengan serangan dari Sayyidina Ali terhadap Muawiyah yang tidak mau tunduk terhadap pemerintahan Khalifah Rashidin, yaitu ketika pada masa Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari peristiwa tahkim yang dimana Sayyidina Ali itu menyetujuinya, akhirnya terpecah belahlah dari dua golongan tersebut, terpecah lagi gitu. Jadi terpecah menjadi golongan Syiah, golongan Khawarij dan Murji'ah. Di sini ada golongan Syiah, yaitu kata Syiah menurut bahasa adalah pendukung atau pembela. Syiah Ali adalah pendukung atau pembela untuk di kelompok Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Syiah Muawiyah adalah pendukung Muawiyah. Tuh. Kemudian ada kelompok Khawarij. Khawarij secara etimologis berasal dari kata kharaja yang berarti keluar atau memberontak. Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah kelompok atau pengikut Sayyidina Ali yang keluar meninggalkan kelompok tersebut karena tidak sepakat dengan Sayyidina Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi tersebut. Kemudian ada kelompok Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata irja atau arja'ah yang bermakna penundaan, penangguhan atau pengharapan. Artinya memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari golongan Murji'ah ini adalah untuk persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik serta menghindari sektarianisme, yaitu kebencian terhadap suatu kelompok. Jadi ketika sudah terbagi menjadi 3 kelompok, akhirnya dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, akhirnya tumbuh lagi, bercabang lagi kelompok-kelompok tersebut menjadi ada kelompok Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, kemudian turun lagi bercabang lagi jadi Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya gitu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait sejarah teologi Islam pada masa periode kontemporer. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi, yaitu periodisasi kontemporer, atau sejarah modern ilmu kalam. Nah, di sini secara teologis Islam mengalami perubahan atau peradaban di era modern. Nah, di era modern ini Islam mengalami peradaban seperti kultural dan realitas manusia. Era modern ini dimulai saat bangsa Eropa menyadari tentang berpikirnya filsafat. Nah, di sejarah Islam sendiri, era modern ini dimulai tahun 1800-an. Nah, adapun pemikiran-pemikiran yang bermunculan pada saat di era modern ini, yaitu banyak dari tokoh-tokoh yang terkenal seperti Muhammad Abduh, Syed Ahmad Khan, Muhammad Roji Al-Faruqi, Hasan Hanafi, dan lain-lain. Mereka memahami teks-teks agama dan melahirkan ilmu kalam, dan mereka mempunyai keunikan tersendiri dari pemahaman mereka. Nah, di salah satunya yaitu terdapatnya aliran-aliran yang mengalami perubahan atau lahir aliran baru seperti fenomena aliran di Indonesia. Kontemporer di Indonesia sendiri bukan terbatas pada aliran yang sudah ada di sejarah klasik, tapi juga
mencocok-cocokkan ajaran agama Islam dengan budaya lokal atau dengan logikanya sendiri. Nah, kita di Indonesia sendiri banyak terdengar aliran Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Nah, ada juga LDII. Nah, LDII ini agak sedikit pemahaman mereka bahwa LDI itu semuanya sudah memegang kunci surga, dan belum lama juga bermunculan aliran Lia Eden yang mengaku sebagai nabi yang menerima wahyu dari malaikat Jibril, dan banyak pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.